Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 11 semester ganjil. Sebelum kita mulai belajar hari ini, coba Ibu minta tolong Mas Alfian untuk memimpin doa. Baik, untuk mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Alfian ya. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita pada saat ini bermanfaat. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah ada anak-anak Ibu yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Nihil, Bu. Hadir semua ya. Oke. Kabarnya bagaimana? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. sehat, Alhamdulillah. Ibu. Sehat, Bu. Oke. Ibu akan share screen dulu ya untuk materi hari ini. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Kita masuk materi pada hari ini, yaitu tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, nih masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih ingat? Yang pertama itu tentang pengertian HAM. Siapa yang bisa mengingat kembali pengertian HAM itu apa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, satu-satu ya. Mbak Henrida, coba jelaskan. HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya, bagus sekali. Kalau Pak Ida, bagaimana Pak Ida? Menurut Pak Ida, pengertian HAM itu bagaimana? Hak yang dimiliki oleh kita sejak lahir. Iya, bagus sekali ya. Jadi pengertian HAM itu adalah hak-hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus minggu kemarin juga Ibu ada bahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Masih ingat? Ada yang ingat substansinya apa saja? Saya, Bu. Iya, siapa ya? Lita, Bu, Lita. Oh iya. Ya silakan Mbak Lita. Jadi, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu mengacu kepada ketiga nilai Pancasila, Bu. Kepada nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, dan nilai praksis Pancasila, Bu. Ih, bagus sekali. Oke, lanjut ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, jadi nanti Ibu akan menilai. Yang pertama itu adalah menilai sikap. Kemudian Ibu ambil juga ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, nanti kalau untuk nilai sikap, nanti Ibu ambil, Ibu pantau dari sini begitu ya. Sikap yang akan Ibu nilai itu adalah disiplin, kemudian jujur, dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk pengetahuan nanti ada LKPD
yang sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti silakan setelah pembelajaran ini dikerjakan. Kemudian untuk nilai keterampilan, Ibu ambil juga itu penilaian unjuk kerja, ya, artinya bahwa nanti kalian akan diminta untuk presentasi. Nah, di situ Ibu ambil penilaiannya untuk nilai keterampilan. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah Ibu menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, nanti akan Ibu sajikan video ya, sajikan video. Nah, kemudian nanti kalian akan Ibu minta untuk menganalisis. Nah, setelah itu sebelumnya nanti Ibu bagi kelompoknya. Jadi kalau di kelas ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya masih sama yang seperti kemarin ya. Nah, kemudian setelah menganalisis, barulah kita menganalisis video tadi, kita presentasi ya, presentasi, diskusi, dan kemudian setelah selesai itu kita menyimpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini, dan kemudian untuk anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di LKPD. Oke. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini itu adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Nah, kasus pelanggaran HAM ya, penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM itu disebabkan untuk penyebab pelanggaran HAM ringan ya. Itu yang pertama adalah faktor eksternal, dan kemudian yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Nah, ini adalah faktor eksternal dan internal. Ini kebalik ya, Ibu ya. Faktor internal yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, dan sikap tidak toleran ya. Kemudian faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, kemudian upaya pemerintah dalam penegakan HAM ya, itu yang pertama pembentukan Komnas HAM, kemudian yang kedua pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga pembentukan pengadilan HAM. Nah, untuk Komnas HAM yaitu adalah lembaga negara mandiri setingkat dengan lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga pengkaji, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Nah, ini tugas dan wewenangnya. Ini yang pertama melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian menyelesaikan
menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, upaya yang kedua tadi adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM itu yang pertama adalah pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, ini untuk pengadilan HAM-nya. Pengadilan HAM khusus terhadap pelanggaran HAM berat, ya, yang diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Nah, upaya pencegahan pelanggaran HAM ini yang pertama menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga formal. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat yang mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya, membangun keharmonisasian hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ini bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, ini yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya, menghormati orang tua dan menyayangi adik atau kakak. Nah, coba siapa yang bisa menambahi ini, Ibu ngasih contoh satu di lingkungan keluarga. Ada yang bisa menambahkan? Membantu pekerjaan rumah, Bu. Ih, pintar sekali. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, bagus sekali ya, Titi ya. Nah, kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, ini contohnya tidak memaksakan kehendak kepada teman. Nah, coba siapa yang bisa memberikan contoh yang lain selain yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Ya. Siapa, Mbak Lita? Sepertinya jaringan Mbak Lita nih ya, kurang bagus. Siapa yang bisa, Mas Alfian bisa memberikan contoh? Iya, siapa? Ya, saya, Bu. Oh, Mbak Aria. Silakan Mbak Ari. Di lingkungan sekolah, contohnya menghargai pendapat teman, Bu. Ih, bagus sekali.
Siapa lagi? Ini kalau di lingkungan sekolah contohnya banyak ini ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kita lanjut di lingkungan masyarakat. Nah, ini contoh di lingkungan masyarakat tidak menghardik pengemis atau kaum duafa. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain di lingkungan masyarakat? Ada? Tidak ada? Ini udah siang ya kan? Pada ngantuk ini jam segini. Mau nengok tetangga yang sedang sakit, Bu. Oh, ya pintar sekali. Iya, lanjut ya. Nah, ini contoh yang terakhir adalah di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya itu memahami dan menaati setiap peraturan HAM yang berlaku. Oke. Baiklah, ini Ibu ada video yang akan kalian analisis ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya, perhatikan videonya dan kemudian nanti kalian menganalisis tentang apa video ini begitu ya. Ya, kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya terkait beberapa kasus pelanggaran ini, Kris dan pemirsa, hak anak di Indonesia yang kian tahun makin meningkat. Betul, dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Bahkan PBB sendiri telah mengatur hak anak yang perlu diperhatikan. Di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Ya, itulah tadi video sekilas tentang permasalahan kasus pelanggaran HAM. Nah, di sini yang Ibu angkat adalah tentang perlindungan terhadap anak. Ya, baik, silakan Ibu beri waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, kemudian nanti setelah berdiskusi nanti akan tampil satu persatu. Ya, akan tampil satu persatu dan kemudian jangan lupa siapkan pertanyaan untuk kelompok lain ya. Kasusnya masih sama, permasalahannya masih sama tentang video yang kita analisis ini begitu ya. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Oke. Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Silakan siapa dulu yang mau presentasi di kelompoknya? Kelompok 2 ada? Kelompok 2?
Mbak Lita tidak ada ya? Kalau tidak ada dari kelompok 1, boleh? Kelompok 1. Ayo Mas Ida, silakan. Atau dari kelompok 1 yang lain boleh, silakan. Ibu guru, saya boleh nggak Ibu guru? Saya dari kelompok 3. Dari kelompok 3, oh boleh. Jadi Baik. kelompok 3 dulu ya, kalau begitu ya. Baik. Baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Ayu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis video yang tadi telah ditayangkan di depan. Jadi, pelanggaran hak anak banyak terjadi di masyarakat seperti kejahatan seksual terhadap anak, kekerasan fisik, penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan perebutan hak asuh. Dari sekian banyak kasus, hak anak tidak terselesaikan secara hukum, padahal penegakan atas kekerasan anak merupakan perlindungan yang sangat penting, seperti hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, akses kesehatan, dan mendapatkan nama serta identitas. Oleh karena itu, harusnya perlindungan terhadap anak itu harus dikedepankan dan diutamakan. Begitu, Ibu. Oke, silahkan ada tanggapan dari kelompok 1 atau 2 yang menanggapi, silahkan menanggapi Saya, Bu. atau memberikan pertanyaan. Silahkan, Mbak Lita. Saya dari kelompok 2, dari pemaparan Alfian tadi, saya ingin bertanya, mengapa kasus pelanggaran HAM terhadap anak itu masih banyak terjadi di lingkungan sekitar, Pak? Bu, seperti itu. Iya. Silakan dicatat dulu ya, Mas Alfian, atau mau langsung menjawab, Mas Alfian? Boleh saya langsung menjawab, Ibu Guru? Langsung menjawab boleh, bagus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, kenapa sih pelanggaran HAM terhadap anak itu masih banyak terjadi di lingkungan sekitar? Yang pertama itu berhubungan dengan faktor-faktor yang tadi Bu Guru sudah sampaikan, yaitu ada sikap egois yang pertama, yang kedua karena rendahnya tingkat pemahaman tentang hak asasi manusia, yang ketiga rendahnya rasa solidaritas, terus rasa ingin balas dendam terhadap anak atau orang lain, yang kelima kurangnya rasa empati Bu terhadap anak-anak. Begitu Ibu. Iya, bagus sekali. Bagaimana Mbak Lita? Puas atas jawabannya, Mbak Lita? Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Alfian. Iya. Selanjutnya dari kelompok 1, silahkan ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Saya, Bu. Saya, Bu. Apalita, silakan. Mohon maaf. Ya, Bu, saya, Bu. Oke, Mas Ida ya, dari kelompok 1 ya. Silakan, Mas Ida. Terkait video yang ditayangkan, di sini saya juga ada kekhawatiran terhadap perkembangan anak di kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk kelompok 3 mengatasi agar anak bisa terlindungi oleh hukum, terutama itu. Itu aja, Bu Guru. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Silakan kelompok 3. Tadi pertanyaannya bagaimana tadi ya? Bagaimana caranya mengatasi agar anak-anak sekarang bisa terlindungi oleh hukum? Gimana kelompok 3? Selain Mas Alfian bisa membantu kelompok 3? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Neti dari kelompok 3 ya. Oke, Ibu, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ida. Jadi begini, apa upaya yang dilakukan agar anak-anak dapat terlindungi dari hal-hal yang
tidak diinginkan, terutama berkaitan dengan pelanggaran HAM. Kalau menurut kelompok kami di sini, sebaiknya itu dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Jadi peran orang tua ini sangat diperlukan untuk melindungi anaknya. Kalau memang sudah bagus dari lingkungan keluarga, nanti akan mudah menyesuaikan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Seperti itu, Ibu. Mungkin bisa ditambahkan. Demikian, Ida. Oke, Terima bagus kasih. sekali. Bagus sekali ya, Mbak Neti menjawabnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain? Ada? Ya Bu, dari Cukup, kelompok Bu. 1. Oh, tambahan dari kelompok 1. Boleh, Iya. silakan. Mengapa pelanggaran HAM itu yang terjadi pada anak itu seringnya Bu, sulit diungkap gitu. Apalagi terjadi di dalam keluarga. Begitu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Gimana kelompok 3 bisa menjawab Baik, pertanyaan dari Mbak Titi? baik. Di sini saya boleh menjawab lagi, Bu. Iya, silahkan. Baik, pertanyaannya kenapa hak asasi manusia lingkungan anak itu susah untuk diungkap? Karena lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang privat, Bu. Jadi tidak semua orang bisa memasuki ke dalam lingkungan tersebut karena ditakutkan mengganggu privasi keluarga tersebut. Itu alasannya kenapa pelanggaran HAM untuk anak itu susah untuk diungkap begitu, Bu. Oke, bagus sekali ya kelompok 3 dalam menjawabnya. Ibu boleh bertanya nggak kira-kira kelompok 3 sebagai tambahan? Boleh kelompok 3? Boleh, Bu, silakan. Iya. Menurut dari kelompok 3, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran HAM terhadap anak? Bagaimana kelompok 3? Silahkan dijawab. Baik, untuk sebagai pemerintah untuk melindungi kasus HAM, mungkin ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama itu membuat undang-undang dan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Yang kedua, membuat program-program untuk melindungi anak di Indonesia. Yang ketiga, DPR ataupun DPRD itu membuat undang-undang atau peraturan daerah untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Ya. Terus yang terakhir dari saya, Bu, jajaran penegak hukum, polisi atau jaksa, dan penegak keadilan atau hakim memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas tanpa pandang bulu dan memberi sanksi yang setimpal dengan pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Begitu, Ibu. Oke, ya sangat bagus sekali ya dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian dari menjawabnya, sangat luar biasa, bagus sekali kelompok 3 ini ya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, terima kasih ya, sangat bagus sekali presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, baik Ibu akan menyimpulkan untuk menganalisis video yang sudah Ibu berikan. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah bahwa anak itu memang sangat penting sekali, harus dilindungi haknya ya. Dan kemudian upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi anak di Indonesia yaitu salah satunya dengan membuat undang-undang, kemudian membentuk lembaga negara. Ya walaupun sebenarnya sudah ada undang-undang yang melindungi hak asasi manusia maupun lembaga negaranya, namun perlu ketegasan lagi untuk para penegak hukum menangani kasus-kasus tentang perlindungan anak ini. Oke, baiklah. Nah,
Mari tadi setelah sebelum video ini ada Ibu menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Nah, kemudian sebentar. Nah, coba Ibu pengen tahu yang bisa menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan di PTT tadi. Ada yang bisa menyampaikan tentang atau menarik kesimpulan dari pembelajaran yang Ibu jelaskan sebelum video tadi, ada yang bisa? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baiklah Ibu yang akan menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan kemudian yang kedua, upaya pemerintah dalam penegakan HAM, yaitu dibentuknya Komnas HAM, instrumen HAM, dan pengadilan HAM. Ini adalah LKPD ya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti itu ada 5 pertanyaan uraian. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan. Kemudian waktu pengumpulannya Ibu batasi sampai jam 12 ya, 12 siang ini. Nah, untuk materi minggu depan kita akan karena materi tentang HAM ini sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi nanti jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan, nanti Ibu share juga, Ibu bagi juga materi-materi yang berkaitan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini. Ya, jadi nanti bisa dilihat di Google Classroom-nya untuk materi pembelajaran minggu depan. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Silahkan Mas Alfian untuk menyiapkan. Baik, duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Alfian ya. Semoga dengan berakhirnya doa tadi, apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.